Untuk pertama, pengertian dari surat berharga itu sendiri adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh penerbitnya berupa sejumlah uang untuk dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga yang sudah diatur dalam Undang-Undang KUHD buku 1.6 dan 7 yang berisi tentang yang pertama itu wesel, yang kedua surat sanggup, yang ketiga cek, yang keempat kwitansi atas tunjuk, yang kelima billet giro, yang keenam prames atas tunjuk, yang ketujuh bill of lading, yang kedelapan saham, yang kesembilan delivery order, dan yang terakhir commercial paper dan obligasi. Selanjutnya untuk fungsi dari surat berharga itu sendiri, yang pertama sebagai alat pembayaran. Maksud dari sebagai alat pembayaran itu contohnya seperti cek, wesel, bayar. Yang kedua ada sebagai surat bukti investasi, yang dimana investasinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama investasi dalam berbentuk hutang, yang kedua investasi yang bersifat ekuitas. Untuk investasi yang hutang itu seperti obligasi dan promes, dan yang kedua investasi yang bersifat Wesel adalah alat pembayaran piutang yang biasanya digunakan dalam aktivitas berbisnis. Wesel juga bisa disebut sebagai alat perintah yang diterbitkan oleh pihak yang memberikan kredit kepada pihak yang berutang. Tujuan diterbitkannya wesel yaitu supaya debitur segera melakukan pembayaran pada tanggal dan jumlah tertentu sesuai yang disebutkan di dalam wesel. Wesel juga memiliki dasar hukum karena wesel merupakan salah satu surat berharga yang diakui di Indonesia, di mana dasar hukum wesel sudah diatur dalam pasal 100 hingga 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat formal untuk membuat wesel, yaitu yang pertama, kata wesel harus tertulis dengan jelas di kertas. Kedua, terdapat nama orang yang harus membayar. Ketiga, ada ketentuan tanggal untuk pembayaran. Keempat, ketentuan mengenai tempat pembayaran dilakukan. Kelima, terdapat nama orang yang akan menerima uang. Keenam, tempat serta tanggal surat wesel ditarik. Ketujuh, tanda tangan dari pihak penerbit. Dan yang terakhir, terdapat perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana. Cek merupakan surat berisi perintah bersyarat yang diperintahkan oleh nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis. Sejumlah uang tersebut diberikan kepada pemilik surat tersebut atau pembawa surat. Cek juga memiliki fungsi yang sama seperti uang, akan tetapi yang membedakannya adalah cek harus ditukarkan terlebih dahulu di bank agar menjadi bentuk uang fisik. Selain itu, cek juga dapat diperdagangkan. Lalu ada billet giro. Menurut Bank Indonesia, billet giro adalah surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank dengan maksud memindahbukukan dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya di dalamnya. Singkatnya, billet giro merupakan media untuk memindahkan uang dari rekening satu ke rekening lainnya sesuai dengan nama yang tertera. Serta, billet giro digunakan untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar. Surat sanggup adalah surat berharga yang dimana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat berharga tersebut, atau bisa disebut sebagai debitur, pada hari jatuh tempo. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti, yaitu surat sanggup, dan surat sanggup kepada pembawa, yaitu surat pembawa. Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup. Menurut pasal 174 KUHD, suatu surat dikatakan surat sanggup apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama klausul kepada pengganti atau istilah surat pengganti atau promise. Lalu yang kedua ada kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Lalu yang ketiga penunjuk hari bayarnya. Lalu yang keempat penetapan di mana pembayaran harus terjadi. Yang kelima nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh pembayar yang harus dilakukan. Yang keenam ada tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangan. Yang terakhir ada tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup tersebut. Surat berharga berikutnya yaitu kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang menjadi alat bukti pembayaran atau penerimaan sejumlah uang
yang ditandatangani oleh penerima uang dan dipegang oleh pemberi uang. Lalu, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kwitansi. Yang pertama, isinya harus jelas, mencantumkan nomor, nama penerima, serta jumlah dan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Jika pembayaran dalam jumlah yang besar, maka diperlukan penggunaan materai. Lalu adapun jenis-jenis dari kwitansi. Yang pertama ada kwitansi transfer uang. Lalu yang kedua ada kwitansi transaksi produk. Dan yang ketiga ada kwitansi serah terima uang. Dan yang keempat ada kwitansi bukti pembayaran. Dan yang kelima ada kwitansi cash receipt. Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank, berkapasitas besar serta perusahaan. Biasanya, instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian investasi atau untuk pemodalan kerja. Commercial paper adalah surat sanggup yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank, diperjualkan oleh bank atau perusahaan efek, memiliki jangka waktu pendek, yaitu hanya 270 hari dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang memiliki nilai uang, diakui dan dilindungi serta secara hukum. Tujuan surat ini yaitu untuk suatu pemenuhan pembayaran bernilai uang seperti wesel, cek, dolyet, giro, dan lain sebagainya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, fungsi obligasi itu ada sebagai alternatif solusi bagi penerbit yang membutuhkan pembiayaan tertentu untuk mendapatkan dana jangka panjang dengan harga yang relatif rendah untuk menjaga agar nilai investasi dan risikonya bisa tetap stabil. Nah, berdasarkan sistem penerbitnya ada 3 jenis, yaitu ada koperasi, yaitu koperasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau perusahaan swasta. Nah, yang kedua ada pemerintah. Pemerintah itu yang surat utang yang dikelola oleh pemerintah, dan ada juga obligasi daerah. Nah, penerbit organisasi itu ada debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni utang pokok ditambah dengan bunga atau kupon. Terima kasih.